Nah sekarang baru kita mulai dari mirip seperti webinar ke-6, kuliah ke-6. Kenapa? Karena fenomenanya dari Nuh Gap. Saya namakan pakai nama kayu jati. Jadi peninggalannya Nabi Nuh itu kan kayu jati yang banyak kapur. Nah pertanyaannya di mana dia dibuat? Nah ayatnya yang pakai jati itu kan, ini zati artinya mempunyai kayu. Nah, ini yang diplesetin jadi jati, padahal zati artinya memiliki kayu. Nah, di tempat yang banyak kayu jati jenis banyak kapur, nah itu Jawa Timur. Tinggal kita cari Jawa Timur itu di mana yang sama dengan yang di Turki itu. Nah, karena apa? Karena Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, nah, dan tidak menganiaya seumpama debu. Jadi iklimnya pasti sama. Kalau enggak kambingnya menjerit. Nah ternyata kita cari kita ketemu di Trawas. Karena antara dua gunung, Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan. Di antara dua laut dia. Laut antara Madura dan Jawa, kemudian Laut Jawa Selatan. Nah, di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, di antara dua gunung juga. Nah, Nuh Gap itu mengatakan, itu kalau ini nggak cukup katanya, nggak cukup. Jadi Afrika itu, makanya kita Alexandria ini kita ukur nih ke sana nih, kita ambil titiknya ke Gunung Ararat sama Alexandria itu 1634 kan. Nah dia, kita lihat yang ke Pulau Jawanya, ini kalau gunung tuh mewakili Gunung Ararat tuh Welirang, nah itu 1634 itu Alexandria harus ada di sini. Artinya Afrika itu harus ada di sini. Harus ada di sini Afrika. Kenapa? Karena sebelum Nabi Nuh lahir, karena hewan-hewan itu kan sudah hidup. Udah ribuan tahun dia hidup di situ. Jadi iklim itu tidak cukup. Tidak cukup untuk mengatakan dia sama. Maka fenomenanya harus sama nih. Kontingen yang besar ini harus mendukung iklimnya, baru bisa kita bilang, nah nanti Afrikanya pindah ke sana. Tidak cukup. Jadi itu. Kemudian Afrika ini maro melalui kalau di Pilar Al-Quran ini di daerah Sot dia. Jadi dia Marosot. Nah itu garisnya ini dia. Nah, Marosot dia ke sana. Jadi Nuh Gap itu kemudian diketahui kalau itu ini merosot ke sana. Nah di sini ditemukan segitiga laut selatan ini. Ini mana? Ini tidak ada. Jadi berarti hilang ini kan. Di sini kita temukan segitiga laut selatan. Ada negeri yang hilang. Nah jadi Atlantis itu bukan di Laut Jawa. Di sini dia. Itu makanya dicari-cari di sini tidak ada. Mana dia di sini dibenamkan, bukan ditenggelamkan. Nah itu dia. Nah ini. Jadi kalau Anda lihat tadi segitiga berjalan, ini kan segitiga itu berasal dari sini. Nah ini di sini dia. Nah ini Pilar Al-Qurannya kan, pintunya tadi. Itu bedanya. Nah jadi Atlantis itu yang dicari, dia dibenamkan. Nah dibenamkan dia jadi kuburan massal. Nah kuburan massal. Nah untuk untuk itulah perlu adanya Arakena, Sarajana, Sel Arim, energi, kemudian kunci Stegodon. Itu hanya untuk apa? Untuk pelengkap saja. Jadi sampai di sini
Atlantis, benua yang hilang. Nah, jadi berarti bumi itu kembar. Di sini ada padang Arafah. Ya. Nah, tidak kebetulan kalau di sini juga ada nama Padang. Gitu. Di sini ada Lubuk. Ini ada nama Lubuk di sini. Nabi Ibrahim bilang kan, nih, Rab kami sesungguhnya aku tempatkan sebagian dari anak cucuku di Lubuk. Nah, wadi itu Lubuk kan, di Lubuk yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Nabi Ibrahim berdoa Lubuk. Nah, jadi berarti ada Lubuk di sini, dan di sini juga ada nama Lubuk. Jadi bumi ini kembar. Negeri yang dibenamkan, ini dia. Sehingga terjadi kuburan massal. Kuburan massal, nah adalah piramida Nusantara. Kuburan massal. Nah, ini yang di titik ini adalah titik asfalt. Nah, kalau ini titik sinar kota goib. Ya, kota goib itu punya sinar yang menuju kepada apa namanya? Tempat emas di sini. Nanti bisa dilihat dari Google Earth, ada emas di sini. Ini dia secara pakai Google Earth garis-garisnya. Jadi di kota Saranjana itu digiring garis ke sana. Nah, ini ya, dia dibikin sama H2 itu di sini dia. Di sini ada bekas titik ini kemudian diketahui oleh Nabi Sulaiman sebagai tambang emas. Demikian Atlantis, negeri yang dibenamkan, letaknya di selatan Pulau Jawa, tanggal 8 bulan 1 2022. Demikian moderator. Baik, terima kasih Buya. Ini Kiai Fahmi Basya sudah menjelaskan paparan sangat luar biasa malam hari ini. Saya pun merinding melihatnya Pak Kiai. Dan boleh Pak Kiai juga nggak nih sedikit Buya, berapa lama Buya melakukan ini Buya? Oh, lama sekali ya. Ini saya sejak diminta sama Sultan ada seminar, saya langsung saya kerjakan untuk seminar ini. Saya kerjakan sebagian kan sudah dikerjakan dalam di seminar yang lain bahannya, tapi mengarah ke Atlantis ini harus ayatnya kan sudah ada, tapi harus digabungkan dalam file yang untuk linknya yang sulit, melingkannya harus bisa tampil itu. Kemudian naskahnya itu yang susah. Kenapa? Karena saya harus ulang lagi, saya harus ngomong lagi sendiri. Oh enggak, ini sekali tinggi. Jadi naskahnya itu, materinya barangnya ada, tapi ceritanya itu, nah itu nggak ditulis langsung di sini. Oh kalau ini harus ke sini dong, jalan-jalan ceritanya dari serakan file tadi itu kan. Bagaimana saya harus klik ini dulu nih ceritanya. Yang sulitnya di sana. Artinya Buya menyusun dari hal-hal yang sudah diteliti selama ini, disusunlah untuk webinar malam ini ya Buya. Iya, jadi saya susun lagi. Nah selama ini kan mereka nggak punya ya, model yang seperti ini. Mereka kira itu di Laut Jawa kan, Laut Jawa. Padahal dia di sudut sana. Negeri yang dibenamkan. Negeri yang dibenamkan. Kita pahami kan dari yang Buya upload di YouTube juga kan, nggak sedetail malam ini gitu loh. Malam ini nih dari A sampai Z diuraikan gitu, sampai tahun 88 pun dijelaskan juga itu. Baik, partisipan sekarang nih Buya sudah ada 54 orang
Yang ada pertanyaan silakan di raise hand Pak ya, satu-satu nanti akan kita persilakan untuk di unmute. Ini ada Pak Mahfud, silakan Pak Mahfud di open mic. Buat partisipan lainnya silakan yang mau bertanya sama Pak Kiai Fahmi Bahasya langsung di raise hand ya Pak. Pak Mahfud silakan Pak, pertanyaannya. Diizinkan Mas, masih. Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat, kemudian mereka belum memikulnya, seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Katakan, adakah sama mereka yang tahu dan mereka yang tidak tahu? Bahkan dia, Al-Quran itu, mengoreksi yang di hadapannya dan penjelasan tiap sesuatu. Engkau telah matikan kami 2 kali, dan engkau telah hidupkan kami 2 kali. Dan hari ditiup pada trompet, maka terkejut siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang disukai Allah. Dan setiap datang kepadanya dengan merendah diri. Dan mereka aman dari keterkejutan hari itu. Allah yang menurunkan kitab dengan karakter lengkap dan mizan. Dan tidak engkau tahu, barangkali saat keruntuhan itu sudah dekat. Maka berpalinglah dari orang yang lalai dari menyebut kami, dan tidak mereka inginkan melainkan kehidupan dunia. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.